Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Leni. Kita akan belajar bahasa Indonesia. Setelah kalian kemarin melaksanakan penilaian harian ke-6, berarti pada pertemuan jarak jauh kita hari ini kita akan belajar dengan KD baru, yaitu KD tentang teks persuasi. Apa itu teks persuasi? Ibu akan jelaskan di sini. Dengarkan baik-baik. Hal apa saja yang akan kita pelajari, kemudian kompetensi dasar, serta tujuan pembelajaran apa yang ingin diharapkan dari KD ke-7 mengenai teks persuasi ini, Ibu akan jelaskan selanjutnya. Ada 4 kompetensi dasar yang akan dipelajari dari KD teks persuasi. Yang pertama yaitu mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi. Apakah itu teks persuasinya nanti bertema lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Kompetensi dasar kedua yang akan dipelajari yaitu bagaimana cara menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, baik itu mengenai lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Kompetensi dasar yang ketiga yang dipelajari yaitu bagaimana cara menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai hal positif permasalahan aktual dari teks persuasi yang bertema lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Dan kompetensi dasar yang keempat yang dipelajari yaitu bagaimana cara menyajikan sebuah teks persuasi yang berisi saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan lainnya. Berdasarkan kompetensi dasar yang sudah dijelaskan tadi, diharapkan nanti setelah pembelajaran mengenai teks persuasi, kalian diharapkan nanti mampu mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi yang didengar dan dibaca. Yang kedua, kalian nanti diharapkan juga mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual yang bisa bertema lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya lainnya dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Kemudian tujuan pembelajaran dari teks persuasi yang ketiga ini diharapkan nanti kalian juga bisa menyimpulkan serta menyajikan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lainnya. Baiklah, Ibu akan jelaskan satu persatu mulai dari pengertian teks persuasi. Yang dimaksud dengan teks persuasi adalah jenis paragraf yang bersifat mengajak, menghimbau, dan memengaruhi dengan mencantumkan fakta, bukti, dan kalimat ajakan. Teks persuasi sendiri memiliki tujuan yaitu untuk pembaca merasa yakin bahwa ide, gagasan, atau pendapat tersebut adalah benar dan terbukti dan juga melaksanakan apa yang menjadi ajakan dari ide tersebut. Ada 4 ciri yang menandakan sebuah teks itu teks persuasi. Yang pertama, paragraf ini disertai alasan yang kuat, ada fakta, dan bukti untuk memperkuat bujukan.
Ciri yang kedua, bahwa di dalam teks persuasi itu biasanya memiliki kalimat yang bersifat mengajak pembacanya untuk melakukan apa yang sudah dituliskan dalam paragraf. Nah, ciri yang ketiga, biasanya di dalam teks persuasi itu terdapat kata-kata ajakan seperti ayo, marilah, sebaiknya, dan lain sebagainya untuk mempengaruhi pembaca. Nah, ciri yang keempat dari teks persuasi ini biasanya paragraf persuasi ini umumnya akan menghindari kemungkinan adanya konflik agar pembacanya merasa dimanjakan. Berdasarkan isinya, paragraf persuasi atau teks persuasi terbagi ke dalam 4 jenis paragraf persuasi. Yang pertama disebut dengan paragraf persuasi politik, kemudian yang kedua jenis paragraf persuasi advertensi, yang ketiga jenis paragraf persuasi propaganda, dan yang keempat jenis paragraf persuasi pendidikan. Paragraf persuasi politik merupakan paragraf yang biasanya dipakai dalam bidang politik oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang politik dan kenegaraan. Contoh paragraf persuasi politik yaitu misalnya begini, tidak lama lagi kita akan menggelar pesta pemilihan presiden 2019. Ayo kita gunakan hak pilih yang kita miliki untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan lebih maju. Jangan sampai hak pilih yang kita miliki terbuang sia-sia, bahkan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan lain. Oleh karena itu, teman-teman, saudara sebangsa dan setanah air, mari kita gunakan hak pilih kita untuk memilih presiden dengan benar. Nah, kalau paragraf persuasi pendidikan ini biasanya paragraf yang sering digunakan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang pendidikan dan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Contoh paragrafnya, pendidikan adalah hal yang penting yang harus dirasakan oleh anak cucu kita. Hal ini dikarenakan pendidikan juga menjadi faktor penentu suksesnya seseorang di masa depan. Pendidikan dapat bersifat formal, yakni dilakukan di sekolah dan universitas, atau bersifat non-formal yang umumnya dilakukan di lembaga keterampilan atau kursus-kursus setempat. Dengan giat belajar dan memanfaatkan fasilitas pendidikan gratis yang diberikan pemerintah, kita dapat mengenyam pendidikan tanpa harus takut mengeluarkan biaya lebih. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan kualitas pendidikan yang kita miliki agar di masa depan kita memiliki kehidupan yang lebih baik. Nah, kalau paragraf persuasi advertensi, biasanya paragraf persuasi ini bersifat iklan, dimanfaatkan terutama dalam dunia usaha untuk memperkenalkan suatu barang atau produk, bisa berupa jasa tertentu atau produk-produk tertentu. Contoh paragrafnya misalnya, pasta gigi Smile merupakan pasta gigi yang terbuat dari bahan alami, tanpa terbuat dari bahan kimia sedikit pun. Pasta gigi ini sangat baik digunakan untuk melindungi gigi agar tidak berlubang. Hal ini dikarenakan pasta gigi Smile terbuat dari bahan alami serta daun mint dan campuran susu murni yang bisa membunuh kuman sekaligus untuk memutihkan gigi, sehingga mulut akan terbebas dari kuman dan nafas dijamin segar. Oleh karena itu, gunakanlah pasta gigi Smile secara teratur untuk membuat gigi menjadi sehat dan putih bersih. Gigi yang sehat akan meningkatkan rasa percaya diri dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah, di dalam paragraf advertensi ini biasanya ada produk yang ditawarkan yang merupakan bentuk-bentuk komersil dari produk tersebut. Jenis terakhir dari paragraf persuasi adalah paragraf persuasi propaganda. Paragraf persuasi propaganda biasanya sering dipakai dalam kegiatan kampanye.
Isi kampanye biasanya berupa informasi dan ajakan. Tujuan akhir dari kampanye adalah agar pembaca atau pendengar menuruti isi ajakan kampanye tersebut. Contoh paragraf propaganda ini misalnya, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa manusia lain. Maksud dari kalimat tersebut adalah setiap manusia saling memiliki rasa ketergantungan dan membutuhkan manusia lain dalam kehidupan kita. Maka dari itu, sebagai manusia sekaligus makhluk sosial, kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan antar agama, ras, dan suku. Pada dasarnya, kita adalah sama-sama, yakni sama-sama anak bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Mari kita bahu-membahu dan hidup dalam kesinambungan agar tercipta Indonesia yang damai dan aman. Nah, bagaimana setelah Ibu jelaskan jenis-jenis paragraf persuasi, kalian sudah mengerti tentang definisinya, kemudian bentuk-bentuk paragrafnya seperti apa? Dari keempat contoh paragraf yang Ibu bacakan tadi, semuanya memiliki kesamaan bahwa di dalamnya itu ada hal-hal yang bersifat bujukan, ajakan, saran, ataupun hal-hal yang sifatnya memengaruhi pembaca untuk melakukan apa yang diinginkan oleh penulis. Setelah kalian mengenali pengertian, kemudian ciri-ciri serta jenis-jenis dari paragraf persuasi, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai struktur teks persuasi. Ada 4 bagian dari struktur teks persuasi. Yang pertama yaitu judul, kemudian bagian yang kedua yaitu alinea pembuka, kemudian bagian yang ketiga merupakan alinea penjelas, dan bagian keempat merupakan alinea penutup. Nah, ada beberapa pihak juga yang mengatakan bahwa struktur teks persuasi ini ada 3 bagian, mulai dari alinea pembuka, kemudian bagian alinea penjelas, dan bagian alinea penutup. Jadi judul ada yang tidak memasukkan ke dalam struktur teks persuasi. Tetapi kalau kalian sudah menyebutkan mulai dari ada alinea pembuka, alinea penjelas, dan alinea penutup, ini sudah dianggap bahwa ketiganya merupakan struktur teks persuasi yang benar. Ada 3 syarat untuk menyusun paragraf persuasi. Syarat yang pertama yaitu watak dan kredibilitas. Syarat yang kedua kemampuan mengendalikan emosi. Kemudian syarat yang ketiga bukti-bukti atau fakta atau evidensi. Nah, pada syarat yang pertama yaitu watak dan kredibilitas, sebelum kalian menyusun teks persuasi, sebaiknya kalian menganalisa dulu watak dan kredibilitas para pembaca atau pendengar kalian. Setelah itu baru kalian menganalisa kemampuan bagaimana cara mengendalikan emosi diri menghadapi watak dan kredibilitas dari para pembaca atau pendengar kita. Nah, setelah mengendalikan emosi, baru kita menyampaikan bukti-bukti atau fakta-fakta atau yang bisa disebut juga dengan evidensi dari hal-hal yang kita temakan pada teks persuasi. Hal apa yang ingin kita buktikan, apa faktanya, kemudian bagaimana cara penyampaiannya sehingga nanti para pembaca atau pendengar kita mau mengikuti apa yang diinginkan oleh kita. Baik, Ibu akan bacakan contoh teks persuasi secara lengkap sehingga nanti kalian mengetahui tentang bagian-bagian dari struktur teks persuasinya. Virus corona adalah virus yang baru muncul di pusat kota Wuhan, Provinsi Hubei, negara Cina. Virus ini adalah sekumpulan keluarga dari Coronaviridae. Virus ini sama jenisnya dengan SARS dan MERS. Virus ini juga bisa dikenal dengan nama ilmiahnya COVID-19. Virus ini sudah mencapai kematian hingga 60.000 lebih kematian dan 1,2 juta terinfeksi karena virus corona, dan sudah banyak penduduk di seluruh dunia terinfeksi karena virus ini.
Data terakhir yang dihimpun tugas COVID-19, jumlah penderita tembus 1 juta orang. Selain kematian, virus ini juga bisa mengancam semua kegiatan ekonomi di bidang ekonomi, akuntansi, pariwisata, budaya, dan lain-lain. Cara mencegah yaitu diantaranya social distancing atau physical distancing. Lockdown, tak melakukan aktivitas di luar rumah, hindari berjabat tangan, cuci tangan sampai bersih minimal 40 detik, karantina atau isolasi mandiri. Jadi, ayo kita lanjutkan cara mencegahnya, karena mencegah lebih baik dari mengobati. Ingat, 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, dari teks persuasi yang Ibu bacakan ini, kalian bisa melihat di sini ada 4 paragraf. Dari 4 paragraf ini terbagi ke dalam 3 bagian alinea. Nah, yang paragraf pertama ini yang disebut dengan alinea pembuka. Alinea pembuka biasanya berisi pengertian atau penjelasan dari tema yang kita ambil. Nah, pada paragraf kedua ini berisi bagaimana virus itu bisa berkembang, kemudian bisa menyebabkan hal-hal yang demikian dahsyatnya. Ini masih berupa penjelasan tentang virus corona, maka pada paragraf kedua ini bisa masuk ke dalam bagian struktur yang kedua, yaitu alinea penjelas. Nah, yang ketiga, cara mencegahnya ini merupakan bagian kedua, yaitu masih bagian penjelas. Bagaimana di paragraf kedua dan paragraf ketiga ini masih menjelaskan tentang virus corona. Nah, pada paragraf keempat ini disebut dengan alinea penutup. Pada alinea penutup ini biasanya berisi saran, ajakan, atau bujukan agar orang-orang yang membaca atau mendengarkan kita bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Karena itu biasanya di dalam paragraf alinea penutup ini ada kata-kata ajakan yang bersifat mengajak baik secara halus ataupun secara tegas. Nah, bagaimana? Cukup mudah bukan mempelajari teks persuasi ini? Kalau kalian masih belum jelas, kalian bisa bertanya di forum Google Classroom atau nanti di WA grup kelas masing-masing. Oke, kalau sudah mengerti, berarti kalian hebat. Nah, bagaimana untuk menguji pemahaman kalian terhadap teks persuasi ini? Sebagai refleksinya, silakan kalian nanti kerjakan kuis 7 mengenai pemahaman materi teks persuasi. Kerjakan kuis 7-nya bisa berulang-ulang sampai nanti skornya minimal 80. Nah, semua tentang teks persuasi ini sudah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan cukup jelas buat kalian. Sekian, terima kasih. Tetap di rumah, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.